Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, selalu sukses ya, sukses selalu. Saat ini kita lanjutkan ya sharingnya. Kesempatan sekarang ini saya akan membahas dengan eh, yang berkaitan dengan tim ya, berkaitan dengan tim. Jadi ini kita bicaranya tim. Dalam sebuah tim yang namanya visi misi itu penting ya, penting. Nah, kenapa penting gitu ya? Bagaimana kita bisa bergerak bareng kalau yang jadi tujuan, yang jadi cara dan tujuannya itu tidak terdefinisikan secara jelas gitu. Yang namanya visi misi itu kan cara dan tujuan gitu ya. Cara dan tujuan. Ya, tujuannya apa? Ya caranya seperti apa kan seperti itu. Nah, di sini ini penting nih kalau kita bicaranya sebagai sebuah tim, karena yang namanya tim atau teamwork ya, ini kan tim kerja ya, dimana ya harus bisa bekerja sama ya, sama-sama kerja gitu, jangan sampai ada ketimpangan, yang lain bekerja, yang lain yang satu atau dua repot, yang lainnya berleha-leha atau tidak, seolah-olah terlihat seperti tidak bertanggung jawab, terlihat seperti apa ya, bermalas-malasan atau terlihat seperti santai gitu. Enggak seperti itu. Dan namanya teamwork ini ya memang harus semuanya satu sama lain, karena kita bicaranya tim, hal apapun yang memang jadi tugas tim ya harus diselesaikan oleh timnya itu seperti apa. Ya, contoh misalnya ada sebuah target di mana dalam sebulan ke depan tim ini harus bisa mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Nah, apa pekerjaannya? Misalnya penyusunan laporan keuangan atau apa, menarget suatu hal apa misalnya. Banyak gitu. Karena kalau bicara tim ini kan urusannya juga jadi banyak. Tiap orang yang ada di dalam tim punya peran, tugas, dan fungsinya yang berbeda-beda dengan maksud dan tujuan yang sama, agar yang namanya kerjanya atau yang namanya targetnya, outcome-nya itu bisa tuntas, bisa selesai gitu. Nah, sebagai leader, sebagai karyawan, sebagai leader, sebagai anggota atau member di sini, satu sama lain juga sama harus ada keterpautan, ada keterhubungan yang erat, ada care, ada sadar bahwa Anda sebuah tim, dan Anda juga care, Anda peduli bahwa dalam sebuah tim, kepedulian ini penting. Apakah misalnya kita beranggotakan taruhlah 10 orang, 1 sampai 10 itu masing-masing kan punya peranannya, tugasnya apa. Ketika misalnya si nomor 1 ya, yang pertama tugasnya ini udah selesai, apakah benar selesai? Tapi ternyata di tim yang lain belum bisa selesai karena mungkin ada force major, ada trouble yang tiba-tiba muncul seperti apa. Nah, di sini pentingnya leader. Silahkan Anda yang meskipun Anda bukan bagian itu, tapi melihat apa, misalnya mitra Anda, partner Anda kelihatan repot, ada hal yang harus diselesaikan, tanyalah, kompromi, komunikasikan dengan leader. Pak, kalau saya kan kerjanya udah beres nih, kalau member si A tuh belum, kelihatannya ada trouble baru tuh yang tiba-tiba muncul, kalau saya bantu diizinkan tidak, ada masukan seperti apa. Nah, itu komunikasi seperti itu tuh harus di apa, harus di selalu terjadi saat ke saat gitu, selalu ada apa, keterjalinan ya, harus ada jalinan yang memang tanpa henti itu selalu tersambung, terhubung gitu. Nah, begitupun orang yang mungkin kita bisa jadi melihat si si teman kita yang mau dibantu itu repot, tapi tanyakah apakah memang dia perlu bantuan? Apakah tugasnya bisa diselesaikan dalam rentang waktu yang sesuai dengan visi misinya? Apakah memang repot? Nah, itu juga harus dikomunikasikan. Kalau misalnya repot, ternyata dikejar juga waktu, dalam artian targetnya harus selesai dalam sekian kurun waktu,
ya komunikasikan. Nah, balik lagi nih, seperti materi sebelumnya saya pernah bahas komunikasi. Ini penting ya, penting gitu. Untuk yang namanya visi misi yang sama, yang terdefinisikan secara jelas, clear gitu ya. Baik itu dari leader ke anggota atau karyawannya, maupun sebaliknya. Selalu dikompromi gitu, selalu dikonfirmasi dari bawahan ke atasnya, benar gak ini udah sesuai bahwa tugas saya sebagai bawahan atau sebagai anggota ya, maaf di sini sebagai anggotanya, sebagai karyawannya ini udah posisi saya tuh seperti ini atau bagaimana. Cross check seperti ini penting. Ketika cross check ini terjalin dari saat ke saat dengan jalan interaksi komunikasi, di sana akan saling memahami, akan terjalin energi juga yang lebih kondusif, yang meminimalisir yang namanya gap, yang namanya keterpisahan, yang namanya tekanan juga, pressure dan lain sebagainya. Enggak gitu, bahwa yang namanya sebuah tim itu, yang namanya visi, misi dan lain sebagainya itu memang harus clear di awal. Bagaimana kita menugaskan seseorang sementara sebagai leader, apalagi ya sebagai leader, kita tidak tahu gitu. Sebenarnya yang ingin dimaksud, yang detailnya itu, persisnya itu seperti apa tidak tahu. Nah makanya persis itu, si detail itu dipastikan di awal, gitu. Clear gitu di awal. Nah ini yang namanya, kalau ini nggak clear, human error itu kemungkinan terjadi di situ. Yang namanya kesalahan juga ya, ketidaktepatan terjadi di situ juga, kekeliruan akan terjadi di situ juga. Jadi yang namanya jelas di awal, terperinci itu, yang namanya persisnya itu seperti apa itu harus terjawab dalam visi misi tim ini dibentuk untuk apa, dengan tujuan dan maksudnya apa, itu di awal tentunya harus di-clearkan dulu. Nah, dalam sebuah tim, visi misi ini perlu dukungan yang namanya partisipasi setiap anggota ya. Gak bisa kita hanya mengandalkan leader atau mengandalkan orang yang expert di bidang saja, atau seseorang saja, satu sisi saja, satu tugas saja, enggak. Semua yang namanya kerjasama itu ya sama-sama kerja gitu ya, satu sama lain memahami posisi potensinya apa gitu. Ya itulah di situ yang namanya bahu membahu, bantu membantu, saling tolong menolong terjalin juga di situ. Jangan kalau ketika Anda membentuk sebuah tim, yang harus diwanti-wanti di awal adalah turunkan ego, maklumi orang lain. Meskipun Anda leader, jangan seenaknya aja nyuruh-nyuruh tanpa ada tujuan maksud yang jelas atau visi misi yang jelas gitu. Bentuklah visi misi sebagai koridor di mana Anda bergerak sesuai rel itu, sesuai tracknya itu gitu. Apa? Kalau kita bisnisnya misalnya di kuliner ini banyak, misalnya kita produksi sebuah taruhlah misalnya snack, keripik singkong misalnya. Nah, ini tuh jelas, harus jelas. Tim keripik singkong ini produksinya, targetnya apa, di pasarannya akannya seperti apa, terus kemana aja, target jualannya harus seperti apa, target quality dan kuantitinya juga seperti apa, itu detail semuanya. Itu bisa di breakdown bareng-bareng, dikomunikasikan bahwa misalnya 10.000 bungkus harus terjual dalam 1 bulan, itu seperti apa sih ketika dirinci gitu. Nah untuk sampai ke sana itu seperti apa juga gitu. Nah itu tuh penting ya, leader menjelaskan ke membernya atau ke karyawannya, dan cross check juga dari karyawan ke leadernya, itu penting. Jangan iya tapi masih bingung. Nah inilah yang masalah yang namanya misunderstanding atau miskomunikasi, itu biasanya seperti itu. Sesuatu yang sebelumnya kita tuh tidak detail tahu atau persisnya itu seperti apa, tapi kita nganggap tahu, ngambil kesimpulan sendiri.
Ketika dikerjakan ternyata beda dengan yang dimaksudkan leader kita, yang dimaksudkan atau yang jadi tujuan dari bisnis ini apa gitu. Nah, sehingga ketika itu terjalin clear, selaras ya, harmonis, nah itu terjadi juga gitu. Ketika proses gitu, saling komunikasi itu terjadi gitu ya. Nah, ini juga ya yang namanya nilai-nilai dalam sebuah tim itu jangan gini ya. Saya sering beberapa kali melihat orang di dalam sebuah tim katanya tim, tapi satu sama lain saling mencibir. Tidak berani berbicara terbuka, transparan antara satu sama lainnya. Ketika ada ketidakpuasan, kok bilangnya di belakang, gitu nggak langsung dikomunikasikan secara terbuka di dalam forum tim itu. Ini penting gitu, ketika ada unek-unek, keberatan dan lain sebagainya itu dikomunikasikan. Keberatan itu bentuknya bisa macam-macam ya, bisa jadi belum mengerti. Karena kan misalnya baru karyawan yang ya apa sebagai karyawan baru di situ ternyata atau sebagai owner juga baru karena merintis usahanya juga baru. Belum tahu nih secara teknis ini tuh sebetulnya seperti apa sih gitu. Nah, ini juga harus diklarifikasi, dikonfirmasi gitu ya. Jadi konfirmasi, komunikasi, kompromi itu proses saat ke saat, bukan nanti lagi atau menunggu gitu kan momen tertentu, enggak. Sekiranya bisa dilakukan cepat ya cepat. Tentunya dengan ketepatan ya, bukan hanya cepat aja. Tepat gak momentumnya ketika kita harus bicara ke bos kita gitu atau ke bawahan kita. Semuanya itu harus proporsional sesuai dengan situasi kondisinya, sesuai dengan tempat dan ketepatan waktunya juga. Nah, ini sahabatku semua, yang namanya tujuan, visi, misi itu di dalamnya banyak. Ada mungkin dalam visi dan misinya itu, misalnya dalam sebuah misi gambarannya itu misinya itu seperti apa juga harus dijelaskan ya. Nah, apalagi sebagai owner ini ya, sebagai owner, sebagai leader ini penting gitu. Seperti hanya kita anggaplah owner atau leader itu sebagai driver ya, sebagai pengemudi dalam sebuah kendaraan. Nah, tim ini, semua tim Anda itu ada dalam kendaraan Anda. Sampai tidaknya itu tergantung drivernya. Tujuannya juga jelas mau kemana, ngapain aja, apakah misalnya hanya sekedar berwisatakah atau sekedar kita cari added value, misalnya keuntungan, profitable, benefit dan lain sebagainya, itu juga clear, harus jelas. Saya ingin buka usaha saya ini dalam sebulan ke depan omsetnya dari misalnya 50 juta naik 100 juta. Bagaimana caranya? Nah, itu dibicarakan, dirempukan bareng-bareng. Nah, berikut semuanya, bukan hanya target inputannya berapa, tapi outputnya juga kalau misalnya target saya 100 juta di bulan depan tercapai, nanti kamu dapat bonus sekian. Itu diinfokan juga ke tim, karena itu jadi sebuah motivasi yang kuat juga. Ketika ada added value yang akan ditambahkan kalau misi visinya itu clear ya, dalam artian tercapai gitu. Nah, itu penting. Terus interaksi itu salah satunya salah satu ya kaidah yang harus terpenuhi ya. Dalam sebuah interaksi itu adalah jalinan komunikasi. Seberapa seringkah Anda berinteraksi, berkomunikasi dengan owner, dengan leader Anda? Kalau Anda sebagai leader, seberapa seringkah Anda berkomunikasi dengan tim Anda atau anggota tim Anda di bawah? Itu penting. Interaksi terjadi tanpa jarak, sehingga muncul keakraban, gapnya hilang, itu yang menjadi kunci sukses sebuah tim. Dan itu juga yang menjadi kekuatan untuk sebuah tim ketika secara energi sinkron, seimbang, dan kuat, solid gitu. Jadinya Anda ketika energinya seperti itu, Anda sudah berhasil membentuk tim yang solid.
yang kuat, yang ketika misi visinya apapun Anda di usaha itu, Anda seperti sebuah bahtera, sebuah perahu yang kokoh. Mau diguncang gelombang kiri kanan depan belakang tetap kokoh, rapung dengan mengikuti ritme yang terjadi, punya daya adaptasi yang tinggi, punya kemampuan adaptif yang tinggi, punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Penyesuaian terhadap situasi kondisi yang terjadi juga akan fleksibel, akan kokoh, akan kuat. Anda punya kelenturan tuh di situ, sehingga tim Anda dihadapkan dalam situasi kondisi apapun juga akan kuat, solid. Nah, barangkali untuk sharing sekarang dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Selalu memelihara ketidakpuasan untuk belajar, menggali ilmu, pengetahuan yang sebetulnya sudah ada di dalam diri Anda sendiri masing-masing. Tinggal Anda mau men-triggernya. Barangkali cara ini bisa menjadi pen-trigger Anda untuk lebih mau belajar, dan belajar lagi, menggali kemampuan, meningkatkan potensi, dan lain sebagainya. Salam sejahtera, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.